Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Yanti dengan NIM 20040101026 dari kelas 3C Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai jual beli untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah aspek hukum dan keuangan syariah. Yang pertama, pengertian dari jual beli. Jadi jual beli adalah kegiatan tukar menukar antara barang dengan uang, antara benda dengan benda yang lain, dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Majmu' mengatakan bahwa jual beli ini merupakan tukar menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni mendefinisikan jual beli dengan tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan untuk memberi kepemilikan dan menerima hak milik. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya jual beli ini menurut etimologi atau bahasa adalah pertukaran, sedangkan secara terminologi atau istilah adalah adanya proses tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yaitu dengan ijab qabul dan dengan kesepakatan serta adanya saling ridho oleh para pihak baik dari penjual maupun dari pembeli. Selanjutnya, rukun dan syarat dalam jual beli. Jadi agar suatu perjanjian atau transaksi kita mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka transaksi tersebut harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Jadi rukun dari jual beli adalah yang pertama, adanya pihak penjual dan pihak pembeli. Jadi penjual ini merupakan pihak yang memiliki barang untuk diperjualkan kepada pihak pembeli, sedangkan pembeli sendiri merupakan pihak yang memiliki alat tukar atau uang yang dipergunakan untuk menilai barang yang akan dibeli. Kemudian yang kedua, yaitu adanya harga untuk nilai tukar dan benda atau objek transaksi, di mana uang ini digunakan sebagai alat tukar dengan benda yang akan dibeli dengan harga tertentu sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga, yaitu adanya lafadz atau ijab qabul, di mana jika kedua belah pihak telah bersepakat melakukan transaksi jual beli dengan harga tertentu yang telah disebutkan, maka terjadilah pelafalan ijab qabul sebagai rukun sahnya jual beli. Kemudian syarat sahnya jual beli, yaitu yang pertama tentang subjeknya, bahwa kedua belah pihak yang melakukan jual beli tersebut harus berakal, kemudian dengan kehendaknya sendiri, kemudian keduanya tidak mubazir, keempat yaitu mubalik. Kemudian syarat sahnya transaksi jual beli yang kedua yaitu melakukan jual beli. Melakukan jual beli mengerti tentang objeknya. Jadi benda yang dijadikan objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang pertama, bersih barangnya. Jadi maksudnya di sini adalah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Kemudian yang kedua, dapat dimanfaatkan. Maksudnya yaitu kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama. Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama Islam atau norma-norma yang ada. Kemudian yang ketiga, milik orang yang melakukan akad. Jadi orang yang melakukan perjanjian atau transaksi jual beli ini adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Ya, kemudian yang keempat, mampu menyerahkannya, bahwa pihak penjual ini baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa dapat menyerahkan barang
yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang telah diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli. Kemudian yang kelima yaitu mengetahui. Maksudnya apabila dalam waktu jual beli keadaan barang dan jumlah harga tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Kemudian yang keenam yaitu barang yang diakadkan ada di tangan. Jadi maksudnya menyangkut dari perjanjian jual beli ini atas sesuatu barang yang belum di tangan atau tidak berada dalam penguasaan penjual adalah dilarang. Mengapa? Karena bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan. Selanjutnya, jenis transaksi apa saja yang dilarang dalam Islam. Jadi transaksi atau jual beli yang dilarang dalam Islam yaitu yang pertama, transaksi atau jual beli yang mengandung maisir. Jadi maisir ini merupakan bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dengan disepakati bahwa pihak yang menang akan mendapatkan hasil dari taruhan tersebut, sedangkan pihak yang kalah mengalami kerugian besar karena tidak mendapatkan untung dari permainan itu. Jenis dari maisir ini yang harus kita hindari adalah mengadu nasib dengan undian, bertaruh dengan uang, dan sebagainya. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Transaksi yang dilarang dalam Islam yaitu transaksi yang mengandung gharar. Jadi gharar ini adalah transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan, sehingga dapat diartikan bahwa si pembeli tidak mengetahui secara pasti apa yang dibelinya, dan bagi si penjual pun tidak mengetahui apa yang dijualnya secara pasti. Jadi jenis transaksi ini tidak diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya, janganlah kamu melakukan jual beli terhadap buah-buahan sampai buah-buahan tersebut terlihat baik atau layak dikonsumsi. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, Muslim, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Kemudian yang ketiga, transaksi atau jual beli yang mengandung tadlis. Jadi tadlis ini merupakan salah satu pihak menyembunyikan informasi dari pihak lainnya, atau bisa dikatakan bahwa tadlis ini merupakan penipuan sehingga menimbulkan keuntungan kepada satu pihak saja dan merugikan pihak lain. Kemudian yang keempat, transaksi yang dilarang dalam Islam yaitu transaksi yang mengandung riba. Jadi riba ini dapat diartikan sebagai mengambil kelebihan yang dilakukan dalam bertransaksi yang bertentangan dengan syariat, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertawakallah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.